Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal P3K untuk formasi jabatan pemadam kebakaran ahli pertama dan terampil sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB terbaru pada tanggal 8 Februari tahun 2023 kemarin. Untuk video yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah terkait kompetensi umum bagian yang pertama, yaitu dengan tema teori segitiga api. Untuk itu, mari kawan-kawan semuanya, sebelum belajar, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk soal yang pertama. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan segitiga api? A. Teori terbentuknya api dari bertemunya tiga unsur, yaitu panas, bahan bakar, dan udara. B. Teori terjadinya kebakaran dari bertemunya tiga unsur, yaitu panas, bahan bakar, dan udara. C. Teori terjadinya kebakaran dari bertemunya dua unsur, yaitu panas dan bahan bakar. D. Teori terbentuknya api dari bertemunya dua unsur, yaitu panas dan bahan bakar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yaitu yang dimaksud dengan segitiga api adalah teori terbentuknya api dari bertemunya tiga unsur, yaitu panas, bahan bakar, dan udara. Soal yang berikutnya, apakah yang dimaksud dengan tetrahedron of fire? A. Terbentuknya api dari bertemunya empat unsur, yaitu panas, bahan bakar, udara, dan rantai reaksi. B. Terbentuknya kebakaran dari bertemunya empat unsur, yaitu panas, bahan bakar, udara, dan manusia. C. Terbentuknya api dari bertemunya lima unsur, yaitu panas, bahan bakar, udara, manusia, dan rantai reaksi. D. Istilah lain dari teori segitiga api. Yang dimaksud dengan tetrahedron of fire adalah A. Terbentuknya api dari bertemunya empat unsur, yaitu panas, bahan bakar, udara, dan rantai reaksi. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan flammable range? A. Lokasi di mana terjadinya kebakaran. B. Batas antara maksimum dan minimum konsentrasi campuran uap, bahan bakar, dan udara normal yang tidak dapat menyala bila diberi sumber panas. C. Batas antara maksimum dan minimum konsentrasi campuran uap, bahan bakar, dan udara normal yang dapat menyala atau meledak setiap saat bila diberi sumber panas. D. Batas antara uap, bahan bakar, dan udara normal yang tidak menyala bila diberi sumber panas. Yang dimaksud dengan flammable range adalah C, yaitu batas antara maksimum dan minimum konsentrasi campuran uap, bahan bakar, dan udara normal yang dapat menyala atau meledak setiap saat diberi sumber panas. Soal yang berikutnya, LEL atau LFL, Low Explosive Limit atau Low Flammable Limits adalah A. Batas minimum dari konsentrasi campuran uap, bahan bakar, dan udara yang akan menyala atau meledak bila diberi sumber nyala yang cukup. B. Batas maksimum dari konsentrasi campuran uap, bahan bakar, dan udara yang akan menyala atau meledak
bila diberi sumber nyala yang cukup. D. Batas minimum dari bahan bakar yang akan menyala bila diberi sumber nyala yang cukup. D. Batas maksimum dari bahan bakar yang akan menyala atau meledak bila diberi sumber nyala yang cukup. LEL atau LFL, Low Explosive Limit or Low Flammable Limit, adalah A, yaitu batas minimum dari konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara yang akan menyala atau meledak bila diberi sumber nyala yang cukup. Soal yang berikutnya, suhu terendah di mana suatu zat bahan bakar cukup mengeluarkan uap dan menyala terbakar sekejap bila diberi sumber panas yang cukup disebut dengan A. Flash point, B. Fire point, C. Auto ignition temperature, D. Ya ndak ada, kok tanya saya. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Suhu terendah di mana suatu zat atau bahan bakar cukup mengeluarkan uap dan nyala terbakar sekejap bila diberi sumber panas yang cukup disebut dengan flash point. Soal yang berikutnya, suhu terendah di mana suatu zat bahan bakar cukup untuk mengeluarkan uap dan terbakar atau menyala terus-menerus bila diberi sumber panas disebut dengan A. Flash point, B. Fire point, C. Auto ignition temperature, D. Flash over. Suhu terendah di mana suatu zat atau bahan bakar cukup untuk mengeluarkan uap dan terbakar atau menyala terus-menerus bila diberi sumber panas disebut dengan fire point. Soal yang berikutnya, suhu di mana suatu zat dapat menyala dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas dari luar. Pengertian ini adalah di mana zat tersebut mendapat suhu yang tertinggi sehingga dia akan menyala dengan sendirinya. Ya. A. Flash point, B. Fire point, C. Auto ignition temperature, D. Backdraft. Ya. Yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah C, yaitu auto ignition temperature. Soal yang berikutnya, nyala api menghasilkan A. Cahaya, B. Panas, C. Asap, D. Semua jawaban adalah benar. Nyala api menghasilkan semua jawaban adalah benar, yaitu dari cahaya, asap, maupun panas. Soal yang berikutnya, kebakaran rumput termasuk dalam kelas kebakaran jenis A. Kelas A, B. Kelas B, C. Kebakaran kelas C, D. Kebakaran kelas khusus. Kebakaran rumput termasuk dalam kelas kebakaran kelas A. Soal yang pertama, ada 3 unsur elemen pembentuk api, yaitu A. Bahan bakar, sumber api dan sumber panas dan api, B. Bahan bakar, sumber panas dan gas, C. Bahan bakar, sumber panas dan oksigen, D. Bahan bakar, sumber panas dan logam. 3 unsur elemen pembentuk api adalah C. Bahan bakar, sumber panas dan oksigen,
Soal yang berikutnya, jenis kebakaran tipe A. Contohnya yaitu A. Kebakaran pada peralatan listrik, B. Kebakaran pada bahan bakar cair seperti bensin solar, C. Kebakaran pada bahan bakar padat seperti kayu dan plastik, D. Kebakaran pada bahan bakar logam seperti magnesium atau aluminium. E. Semua jawaban adalah salah. Jenis kebakaran tipe A ini contohnya adalah kebakaran pada bahan bakar padat, yaitu seperti kayu dan plastik. Soal yang berikutnya, jenis kebakaran tipe B. Contohnya yaitu jenis kebakaran tipe B, contohnya adalah kebakaran pada bahan bakar cair seperti bensin dan solar. Soal berikutnya, jenis kebakaran tipe C, contohnya adalah jenis kebakaran tipe C, jawabannya adalah kebakaran pada peralatan listrik. Soal berikutnya, jenis kebakaran tipe D, contohnya yaitu tipe kebakaran jenis D ini adalah kebakaran pada bahan logam seperti magnesium atau aluminium. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah jenis-jenis apar kecuali A. Apar jenis air, B. Jenis foam, C. Jenis hidrogen, D. Jenis powder, E. Jenis CO2. Ya, jenis-jenis apar berikut ini kecuali adalah apar jenis hidrogen. Soal yang berikutnya, apabila terjadi kebakaran besar di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, maka lebih tepat untuk menggunakan pemadam kebakaran jenis A. Apar jenis CO2, B. Apar powder, C. Apar, D. Hydrant, E. Bukan semuanya. Ya, kebakaran pada sebuah SPBU, maka yang lebih tepat untuk pemadam kebakarannya adalah jenis APAP. Soal yang berikutnya, di bawah ini adalah komponen-komponen hydrant box kecuali A. Roll fire hose, B. Hose nozzle, C. Pin pengaman, D. valve, D. Hose rack. Komponen-komponen hydrant box kecuali adalah pin pengaman. Soal yang berikutnya, apabila terjadi kebakaran kecil dan masih bisa ditangani sendiri, maka sebaiknya digunakan A. Ember berisi air, B. Apar, C. Apar, D. Hydrant, E. Bukan semuanya. Apabila terjadi kebakaran kecil dan masih bisa ditangani sendiri, maka sebaiknya digunakan adalah apar. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini dulu belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.